Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah teknologi komputer dan cloud computing akan mempresentasikan mengenai review terhadap software cloud computing Rackspace. Nah, yang ini tentang Rackspace. Rackspace itu apa? Rackspace adalah sebuah corporate yang memberikan pelayanan cloud computing milik Amerika yang berbasis di Winchester, Texas, Amerika Serikat, dan memiliki kantor cabang di berbagai belahan dunia. Sejarahnya sendiri, pada tahun 1906 didirikan oleh Richard Yo di San Antonio, Texas. Pada awalnya bertujuan untuk mengembangkan aplikasi. Kemudian di tahun 2001 ini, setelah melalui perjalanan panjang, Rackspace menjadi perusahaan hosting pertama yang meraih keuntungan yang setimpal dengan modal yang dikeluarkan. Kemudian di 2008, Rackspace menjadi perusahaan dengan laba kotor tertinggi di bidangnya. Selanjutnya pada 2016 ini, Rackspace dibeli oleh perusahaan Apollo Global dengan nilai 4,3 miliar dolar Amerika. Lalu Rackspace ini tanggal 20 Oktober 2008, pembelian penyedia cloud storage Jungle Disk dan penyedia VPS Lighthouse. Lalu yang tanggal 16 Februari 2012 mengakuisisi SharePoint 991 yang merupakan perusahaan konsultan Microsoft SharePoint. 25 Mei 2017, Rackspace mengumumkan perjanjian untuk mengakuisisi Tricore Solution. Tanggal 11 September 2017, Rackspace mengumumkan rencana untuk mengakuisisi Datapit. Yang 17 September 2018, Rackspace mengakuisisi Onika. Business Relation Rackspace itu ada Slicehouse, Moso Incorporation, Google, dan Webmail.us. Lalu OpenStack ini merupakan proyek pengembangan dari Rackspace dengan NASA. Proyek OpenStack adalah upaya untuk membuat setumpuk perangkat lunak sumber terbuka yang dapat digunakan untuk menyediakan layanan cloud IaaS, infrastruktur sebagai layanan, baik untuk pelanggan atau untuk penggunaan internal. Jenis layanan. Rackspace memiliki jenis layanan berupa infrastruktur as a service atau IaaS yang terkoneksi menggunakan internet untuk menjaga infrastruktur on-premise yang berharga. Kelebihannya sangat fleksibel dan sangat terukur, dapat diakses banyak pengguna, dan hemat biaya. Rackspace biasanya digunakan oleh banyak perusahaan karena memungkinkan kontrol penuh atas infrastruktur yang ada. Rackspace juga memiliki fitur umum IaaS seperti virtual machine yang beragam, optimisasi computing, tools untuk memproses banyak data dan menyimpan data. Selanjutnya layanan. Layanan yang tersedia pada Rackspace meliputi yang pertama Cloud Files, layanan cloud hosting yang menyediakan penyimpanan online tak terbatas untuk berbagai media. 2. Cloud Server, layanan infrastruktur cloud yang memungkinkan pengguna menerapkan 1 hingga ratusan server secara instan dan membuat arsitektur ketersediaan tinggi yang canggih. 3. Application Service, menyediakan berbagai aplikasi untuk menggabungkan teknologi yang dibutuhkan. 4. Data. Data dapat diolah oleh Rackspace bergantung pada volume, variety, dan velocity. 5. Professional Service, layanan untuk mengolah manajemen data yang ada pada perusahaan. 6. Security and Compliance, layanan keamanan terhadap data dan privasi perusahaan. 7. Colocation, merupakan infrastruktur untuk menyimpan server. 8. Manage Hosting, layanan untuk menyiapkan, memantau, memelihara, dan mengamankan dan memperbaiki server hosting. Kemudian kontrol panel milik Rackspace sendiri dibuat khusus oleh dan untuk layanan Rackspace Cloud. Kontrol panel mencakup antarmuka manajemen untuk cloud site, server cloud, dan layanan cloud file, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa klien dan rencana serta produk yang berlaku dengan opsi merek label putih untuk pengiriman pesan. Panel kontrol juga merupakan rumah bagi fungsi penagihan dan pelaporan dan menyediakan akses ke materi pendukung termasuk sumber daya pengembang, basis pengetahuan, forum, dan juga obrolan langsung. Nah, ini merupakan kontrol panel dari Rackspace. Kekurangan Rackspace yang pertama ada third party needed, yaitu tidak adanya dukungan sistem operasi asli untuk Cloud Files API untuk memetakan atau memasangnya sebagai drive virtual tanpa perangkat lunak pihak ketiga seperti Jungle Disk yang diterjemahkan ke standar yang didukung seperti WebDAV. Lalu yang kedua ada security, tidak ada konsep menambahkan atau mengunci data dalam cloud file yang dapat mempengaruhi beberapa solusi pencerminan atau pencadangan disk maupun dukungan untuk izin atau transcoding. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.